Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, balik lagi sama aku Forbia di channel ini. Kali ini aku mau membahas salah satu orang yang memang lagi seliweran banget di home-nya YouTube aku. Jadi hampir semua thumbnail podcaster horor itu lagi memampangkan wajah seorang wanita yang digadang-gadang adalah calon permasyuri, salah satu kandidat calon permasyuri Tuan L ya, salah satu iblis terkuat gitu. Awalnya aku nggak begitu interested, tapi setelah aku lihat Om Hao membawakannya, akhirnya aku jadi ya udah deh aku coba nonton dan it's quite interesting guys. Jadi aku mau rangkumin ke kalian di sini mengenai background story-nya, perjalanannya dan lain-lain. Tapi aku benar-benar rangkumnya tuh compact banget. Biar kalian juga lebih nyaman dan gak usah harus menghabiskan hours of time untuk liatin podcast. Tapi I mean like, semoga ini membantu aja sih. Kalian kalau mau dengerin podcast yang lebih lengkap juga boleh anyway. Tiba-tiba aku insecure sendiri. Padahal tadi kayak ini buat ngerangkumin gitu, dodol banget. Oke, siapakah sosok seorang wanita yang membuat jagat raya, jagat maya, nggak tahu ah, yang membuat sosial media itu menjadi huru-hara. Jadi sosok ini bernama Anggi Nabila. Anggi Nabila ini adalah seorang wanita berkelahiran Malang dan kemungkinan lahirnya itu di tahun 2001 atau tahun 2000. Profil Anggi ini sendiri yaitu dia sudah memiliki seorang suami yang bernama Anggun. Nah, suaminya ini lahir di tahun 1997. Jadi ada kemungkinan perbedaan umurnya 4 tahun. Cuma memang belum dikaruniai seorang anak. Nah, untuk umur pernikahannya kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, umur pernikahannya itu udah 2 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi balik lagi. Untuk membuat video ini, sebenarnya aku udah nonton beberapa podcast. Jadi ini referensi podcastnya. Podcast pertama yang aku tonton adalah Om Hao di Obrolan Santai. Lalu yang kedua itu Denny Sumargo. Terus di Denny Sumargo ini diceritain kalau dia udah pernah ketemu sama Om Mongol. Jadi aku nonton juga yang Om Mongol nih. Terus ada juga yang Mbak Ria. Jadi aku sekalian nonton yang Mbak Ria. 4 podcast ini adalah 4 podcast yang mendasari rangkuman aku di video kali ini. Akan ada 2 hal yang aku rangkum di sini. Yang pertama, apa sih yang aku pelajari dari 4 podcast tersebut dan mengenai 4 stage of demonic possession yang kemungkinan bisa dialami di masa depan dan yang sudah dialami oleh si Mbak Anggi ini sendiri. Dan aku akan merangkumnya mudah-mudahan semudah mungkin dan segampang mungkin untuk dimengerti ya guys. Oke, jadi kita masuk ke rangkuman dari 4 podcast tersebut. Nah, dari hasil percakapan di podcast-podcast tersebut, di sini bisa disimpulkan bahwa ilmu dan segala kejadian yang dialami oleh si Mbak Anggi ini didapatkan dan diakibatkan oleh ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan garis keturunannya. Dalam artian nih, yang ini nih dedengkotnya atau leluhur bangetnya mempelajari suatu ilmu di pastru ke sini, terus di sini ada yang belajar ilmu baru lagi gitu. Jadi ilmunya nambah plus one. Di pastru lagi ke sini, terus yang ini belajar ilmu di pastru gitu ya, di wariskan sampai akhirnya ya ini pewaris yang sekarang adalah Mbak Anggi gitu. Nah, selain di dunia nyata yang dia sekarang lagi viral-viralnya, di dunia goib pun sekarang dia lagi viral. Kenapa? Karena Mbak Anggi itu ibarat sebuah perpustakaan yang penuh dengan banyak ilmu, banyak knowledge tentang ya pengetahuan-pengetahuan langka lah yang menarik bagi makhluk goib, sehingga makhluk goib itu tertarik untuk berguru, bahkan untuk menyembah ataupun untuk ya
caper gitu untuk mengambil sesuatu dari Mbak Anggi. Bahkan di tahap paling ekstrimnya itu ada makhluk-makhluk demonik yang ingin menjadikan Mbak Anggi sendiri sebagai calon permasyurinya. Sebenarnya Mbak Anggi nanya kan, kalau memang makhluk demon itu ingin menjadikan dia istri, harusnya dia nggak bisa menikah dong. Tapi kenapa di dunia nyata dia bisa menikah? Ini aku memang sempat pernah dengar seluaran. Jadi kalau misalkan seseorang secara auranya, secara jiwanya disukai oleh makhluk alam sana, ada kemungkinan akan kesulitan untuk menikah di dunia real life-nya kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih Mbak Anggi ini bisa menikah? Jadi setelah dilihat-lihat, Mas Anggun yang menjadi pasangannya memiliki aura yang setara atau di atas si Mbak Anggi, sehingga mereka itu bisa saling melengkapi satu sama lain dan bisa terjadi pernikahan. Terus gimana dong cara mengatasi segala hal-hal mistis yang dialami oleh Mbak Anggi dan keluarganya dan siapapun yang berinteraksi dengan dia? Sebenarnya memang sumber segalanya kan balik lagi adalah di Mbak Anggi. Nah dia tuh bukannya nggak berobat ya, dia udah berobat kemana-mana, udah cari orang pinter kemana-mana, tapi itu tadi karena Mbak Anggi itu ibarat perpustakaan, jadi orang yang mau bantu dia kadang ensiklopedianya nggak sebanyak Mbak Anggi gitu loh, jadi kalah ilmu. Tapi setelah di beberapa podcast itu aku dengerin, sebenarnya keadaan ini bisa membaik kalau misalkan Mbak Anggi ini mau memiliki keturunan. Dalam hal ini mungkin ya anak laki-laki dulu atau gimana kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Angginya nggak mau menggunakan ilmunya atau kerja ilmunya, ya bisa diwariskan ke keturunannya nanti sehingga keadaannya bisa menjadi lebih baik. Cuma apakah ini akan bagus bagi anaknya, aku kurang paham. Dan kedepannya juga kayaknya ini masih blur ya di podcast-podcast yang aku coba dengerin kemarin. Jadi kayak masih belum ada titik jalan yang benar-benar keluarnya banget gitu. Jadi itu dia rangkuman dari podcast yang aku dengerin, tapi ini belum selesai ya, karena kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Gini akan aku rangkum di sesi 4 Degrees of Demonic Possession. Kenapa sih aku rangkumnya di sini? Karena menurutku ini bisa ada kemungkinan akan terjadi si demonic possession, karena Bang Ginya sendiri kan udah disukai nih sama makhluk demonik gitu. Apakah akan diambil ke dunia yang kubu kiri, aku nggak paham ya, tapi mungkin ini bisa menjadi rangkuman bagi kita semua dan bisa menjadi sedikit wanti-wanti gitu kalau emang ada yang mendengarkan podcast ini terus ada yang kayak Mbak Anggi atau siapa yang tahu lah gitu. Jadi dalam proses pengrasukan demon ke dalam diri manusia itu ada 4 tahap yang harus dilalui gitu, dan 4 tahap ini tuh selalu continuity dan berkaitan. Jadi kalau yang pertama udah berjalan, saat mau ke tahap kedua bukan berarti yang pertama ini bakal stop gitu, ini tetap berkesinambungan gitu. Yang ketiga pun berkesinambungan, yang keempat pun berkesinambungan, tapi yang tahap 1 prosesnya harus selesai dulu baru bisa ke tahap 2. Lumayan ngerti kan maksudnya? Takutnya ribet guys. Oke, jadi tahap yang pertama itu adalah tahap infestation atau tahap penyerangan. Nah dari kasusnya Mbak Anggi ini rangkuman hal-hal yang dia alami, yang dia ceritakan di podcast yang aku dengar. Yang pertama itu pada saat kelas 5 SD, dia mengalami ya akil baliknya perempuan ditandai dengan menstruasi. Di sini dimulailah yaitu barang-barang yang mulai berpindah tempat, dan juga waktu saat itu dia punya guru ngaji, sendalnya si guru ngaji ini kok tiba-tiba ada di lampu gantung gitu. Which is kayak mind blowing kan, kok bisa sih ada di situ? Itu kan nggak bisa terjangkau. Cuma ya udah dia nggak begitu mau ambil pusing, dan dia pun anggap ini apakah santet atau apa gitu, dia nggak pernah merasa ini berasal dari dirinya. Terus terdapat coret-coret di dinding dengan spidol waktu dia kecil, dan ini coret-coretnya tuh di dinding yang paling atas, bahkan bisa sampai plafon guys. Nah meski si spidolnya ini udah disembunyiin, tiba-tiba muncul lagi tuh tulisan di dinding dengan kata-kata seperti
percuma mau disembunyikan kemanapun spidol itu, aku pasti akan menemukannya. Secara logika gak mungkin Anggi karena Anggi masih kecil. Selain itu banyak juga tulisan sumpah serapah lainnya ya yang ditulis di dinding yang kata-kata tidak pantas lah. Nah ini yang paling absurd menurutku ya. Jadi pada saat waktu SMA dia itu di drop sama papahnya di sekolah gitu. Dia udah ngobrol juga sama papanya, pamit dan lain-lain. Pas dia masuk ke kelas, secara tiba-tiba giginya pakai behel. Behel kawat guys, iya behel kawat. Padahal sebelumnya nggak ada gitu. Dan saat dia pulang ke rumah, semua orang rumahnya juga kaget. Dan saat dia pergi ke dokter gigi untuk lepasin itu behel, dokter giginya cuma bilang, ini kok behelnya dipasang ke atas banget ya, dekat gusi gitu. Kayak, hah? Ini orang-orang yang dengar cerita ini juga mungkin kayak ini ngada-ngada kali, halu kali ya, karena aku pun kayak ada ngerasa masa sih gitu. Nah cuman karena banyak saksi matanya jadi kayak wow. Sedikit ya, out of topic sedikit. Jadi sempat ada calon permasyuri Lucifer namanya itu Balala. Balala juga mengalami kejadian absurd sih, tapi ini ceritanya literally beda ya. Nah, kejadiannya Balala itu dia bisa berpindah tempat, lagi belajar di mana tiba-tiba dia ada di hutan apa gitu yang ada di Bandung itu. Pindah dalam waktu sedetik doang guys. Dan itu saksinya tuh banyak banget. Jadi satu kelas di situ saksi dia semua. Jadi kayak hal gini memang percaya nggak percaya ada-ada aja. Oke, sorry. Kita lanjut ya. Nah ini juga ikonik kejadiannya saat di SMA. Dan dia lagi belajar, tiba-tiba pas dia lagi belajar itu dia ngerasa kok kayaknya beraknya hilang. Dan benar, ternyata berak dia hilang. Akhirnya dia lapor ke guru, dan guru BK waktu itu, guru BK apa biologi ya, ngasih dia hoodie, ngasih pinjem. Dan dia ditemenin lah di ruang BK sampai berak barunya datang gitu. Jadi dia ditelepon ke rumah, bilang ke mamanya, "Ma, berak aku hilang," gitu. Ditemenin lah di ruang BK sama guru perempuannya itu sambil nunggu si bra barunya datang. Pas disuruh pakai bra kan otomatis hoodie-nya harus dicopot. Pas hoodie-nya dicopot ternyata seragam dia, seragam atasan hilang juga. Itu kayak kasihan banget sih, nggak nyaman banget pasti dia. Nah selain itu pada waktu pacaran, kunci mobil yang disimpan di tas Mas Anggun ini waktu itu masih pacarnya ya, tiba-tiba ditemukan di freezer kulkas. Kunci mobil Mas Anggun juga ditemukan di dalam lubang gitar, yang gitarnya ini ditaruh di lantai 2, padahal mereka dari tadi itu di lantai 1. Terus coret-coret di dinding masih tetap terjadi, bahkan sampai dia podcast di RJL 5 pun coret-coret di dinding masih ada. Dan alih-alih memakai spidol, ini udah berganti memakai darah karena baunya amis. Nah setelah menikah, banyak juga terjadi penyerupaan oleh makhluk gaib. Selain itu, barang-barang mistis juga ditemukan di dalam rumah, padahal nggak ada yang menaruh. Dan ini tahap infestation ini banyak banget terjadi dan dalam waktu yang lama gitu. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua dalam demonic possessions adalah tahap operations. Jadi kalau infestation, serangan yang terjadi di awal itu adalah serangan eksternal. Ini serangannya adalah serangan internal terhadap orang tersebut. Kalau dalam Mbak Anggi ya, kasus Mbak Anggi, dia itu malahnya nightmare. Cuma kalau yang aku dengar ini, mimpinya itu sebenarnya kalau kita orang awam ya, seolah mimpinya tuh mimpi indah karena ketemu dengan lelaki idaman ya, kayak suami ebal banget karena bisa mengabulkan apapun yang kita inginkan gitu, dan kayak kesannya sayang banget. Tapi masalahnya dasar si jahat ya, karena dia melakukan penghasutan, dia minta Anggi itu membenci semua orang, dia minta Anggi itu seujuan sama semua orang, bilang dia doang yang bisa membahagiakan. Itu kayak buaya darat ya. Sorry. Nah dia itu udah pergi ke psikolog nih, dan dia secara medisnya lah kita bilang ya, didiagnosa anxiety. Kenapa didiagnosa anxiety? Seperti yang aku bilang, kejadian penyerangan di tahap 1, di tahap infestation itu terlalu mind blowing sehingga wajar kalau ada orang gak percaya dan bisa dibilang Anggi ini caper. Selain itu, ya dia pasti gak enak dong sama teman-teman yang mengalami hal kurang mengenakan gitu. Jadi wajar aja dia anxiety karena mendapatkan penolakan, rejection dari orang luar, dan juga secara pribadi dia merasa
menjadi tidak memiliki value lebih gitu loh untuk memiliki relationship gitu, sehingga yaitu terdapatlah relationship trouble. Jadi dia saat berteman itu kecil hati kan, kayak yang aku bilang, karena teman-temannya itu kena imbasnya, mulai dari barang hilang, udah itu waktu penyerupaan, jadi ada sosok entitas yang bisa menyerupai dia dan bisa berkata-kata yang agak jahat ke orang lain. Padahal si Angginya ada di rumah gitu. Ini kan kayak bikin ricuh ya, bikin perpecahan gitu loh. Nah, sedangkan kalau waktu berumah tangga, ini dia bawaannya sebel. Belum lagi kalau misalkan lagi saling menyerupai nih, si entitasnya menyerupai Mbak Anggi ke Mas Anggun, terus ya sebaliknya lah, vice versa. Mencoba meng-create suatu drama gitu loh. Mereka kira mereka stuntman ya, kunyuk emang. Anyway, di sini aku ada masukin kalau si Mas Anggun ini diserang sehingga susah nafas setiap tengah malam ke dini hari. Kenapa aku masukin ke operation ya? Karena kan tadi aku bilang operation itu serangan internal. Jadi saat orang terkasih kita itu sakit gara-gara dalam tanda kutip kita, di sini serangan psikis akan terjadi ke kita dan itu akan mengikis harapan. Sebenarnya yang dialami oleh Mbak Anggi ini, kurasa ini baru 2 yang benar-benar tahapnya komplit ya. Cuman kalau mau dibahas ke yang ketiga, tahap ketiga, ini tahap obsession. Jadi kalau di tahap obsession ini, pengerusakan yang lebih parah daripada tahap si operation gitu loh. Tapi kalau aku lihat dari semua podcastnya ini belum terjadi ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena di tahap obsession ini, seorang manusia itu menjadi disfungsional. Jadi kehilangan fungsi sebagai manusia. Kayak manusia kan kalau lelah harus istirahat nih. Kalau orang yang udah di tahap ini, kalau lelah nggak bisa istirahat. Saking capeknya, saking overthinkingnya, udah itu depresi, suicidal thoughts, dan yaitu insomnia. Jadi kehilangan fungsi sebagai manusia pada umumnya. Jadi dirusak lah, pola pikir dirusak, harapan dirusak gitu, supaya dia tidak melihat dirinya tuh manusia yang layak berada di dunia kayak gitu. Nah, sebenarnya kekhawatiran aku di sini adalah dengan viralnya Mbak Anggi sih, aku kayak bagus ya, maksudnya Mbak Anggi mau bergaul itu sangat-sangat bagus karena memang akan ada pro dan kontra di sini, tapi tetap fokuslah kepada yang pro aja. Kebahagiaanmu adalah cahaya hatimu gitu, jadi tetap harus lihat yang bagus-bagusnya aja. Yang menjadi kekhawatiran aku adalah kalau misalkan dia baca komen yang jelek, karena kemarin dia bilang di Twitter tuh yang komen jahat-jahat, sedih mulut dia ngomong, dia nggak mikirin. Aku yakin dia tuh mikirin, jadi aku harap teman-teman sekelilingnya juga bisa tetap bilang kalau dia itu berharga, dan sibukkanlah diri dia dengan kebahagiaan dia nggak usah ngelihat hate comment karena takutnya akan masuk ke tahap ini. Juga sebenarnya kan aku ada tulis kata-kata overthinking ya. Aku takutnya, aku melihat sih suaminya sangat amat mensupport dia ya, cuman keviralan itu bagaimanapun seperti pedang bermata 2 gitu loh. Bisa menimbulkan hal baik maupun hal negatif. Bukan soal haters dan fans doang sih, tapi juga takutnya ada perpecahan seperti yang kalian tahu lah. Perpecahan maksud apa yang aku bilang di sini? Karena aku rasa banyak yang ngefans banget sama Mas Anggun karena kesabarannya. Jadi aku harap apapun itu, aku selalu yakin sih kalau si Mas Anggun ini menyayangi dengan tulus Mbak Anggi, karena dari itu dia masih dilindungi gitu ya. Cuman aku harap ini gak jadi konten overthinkingnya Mbak Anggi, jangan sampai dia ada di tahap obsession ini. Karena dia bisa bertahan selama ini, Mas Anggun bisa bertahan selama ini adalah karena cinta mereka yang tulus dan suci satu sama lain. Kok kayak cheesy ya, tapi anyway, the next step yang keempat itu adalah step possession atau merasuknya si iblis, atau iblis dapat menguasai diri seseorang itu secara komplit.
Nah, banyak orang yang merasa kerasukan itu adalah tahap dimana contohnya tiba-tiba dimasukin terus aing mau kayak gitu-gitu. Enggak guys, sebenarnya bukan kayak gitu. Kalau dem itu cuma apa ya, pergantian pemain, kalau aku bilangnya pergantian pemain doang. Tapi kalau demonic possession ini tuh lebih parah. Ini adalah keadaan di mana kamu secara fisik, spiritual, mental, dan emosional itu broken. Mobil seperti mobil yang mesinnya udah nggak bisa nyala, AC-nya nggak nyala, apapun nggak nyala, di starter nggak nyala, pokoknya benar-benar rusak. Jadi siapapun yang masuk, bebas-bebas aja gitu loh. Dan nggak bisa diusir kayak gimana pun nggak bisa. Sulit karena dari segi manusianya juga sudah lelah dan tidak mau berjuang gitu. Nah, tapi Tuhan itu sangat menyayangi manusia sehingga manusia itu diberikan yang namanya kehendak bebas atau free will. Selama di dalam hati manusia itu ada kehendak untuk menjadi sembuh, ada kehendak untuk menjadi hidup lebih baik, ada kehendak untuk hidup jadi berkat, untuk menjadi cahaya di dunia, pasti kesembuhan dan perbaikan itu nyata akan terjadi. Jadi dari Mbak Anggi sendiri aku lihat memang ada strong will untuk sembuh dan untuk keluar dari masalahnya. Aku yakin kalau dia strong, keinginannya kuat, dia punya support system yang baik, ini semua pasti akan berlalu. Aku akan bantu doakan juga. Oke, itu tadi rangkumannya dari rangkuman podcast dan juga rangkuman dengan acuan 4 degrees of demonic possessions. Aku harap ini bisa membantu ya merangkum untuk kalian. Dan untuk Bang Anggi, dia sih kemarin sempat bilang di Densu, bilangnya mau coba stop untuk undangan podcast. Kalau dari aku pribadi sih, saranku, apapun yang membuat kamu bahagia, selama itu tidak keluar dari jalurnya Tuhan, itu lakuin aja nggak apa-apa. Dan selalu lihat ke sisi positif. Kamu itu udah memiliki masa kecil yang rumit, jadi nggak usah kamu terlalu perhitungkan omongan netizen, apalagi netizen kan kamu nggak kenal ya, jadi santai aja. Terus ya fokus ke penyembuhan dan hal-hal positif biar kedepannya kamu lebih happy, kamu lebih bisa memiliki kualitas hidup yang baik dengan Mas Anggun. Oke guys, itu aja rangkuman dari aku dan itu adalah the end of my video. So if you like this video, please pencet like. Dan kalau nggak mau ketinggalan notifikasi video baru dari aku, boleh subscribe. Thank you semua untuk bantuannya. Bye-bye.